Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Pelajaran hari ini yaitu bab 5 tentang teks non fiksi. Baik, saya di sini akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Karya sastra itu terdiri atas prosa, puisi, dan drama. Dari ketiga karya sastra tersebut, bahasa merupakan faktor utama dalam menentukan isi dan mempunyai nilai estetika tersendiri. Karena proses pembuatan karya sastra melalui perenungan dan ilham tersendiri. Misalnya, sastrawan saat menciptakan karyanya perlu adanya faktor-faktor kehidupan yang dipahami untuk menentukan isi yang akan disampaikan. Yang A, menganalisis informasi penting di setiap paragraf non-fiksi. Apa yang harus dianalisis? Salah satunya, kalian harus mengenali dan memahami terlebih dahulu pengertian teks non-fiksi itu. Untuk yang pertama, pengertian non-fiksi. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau non-fiksi itu, pengertian non-fiksi adalah suatu karangan yang berdasarkan fakta. Artinya cerita yang berdasarkan fakta. Artinya benar-benar ada ceritanya. Semisalnya contohnya kayak kisah nyata itu di film-film, kayak di TV, itu memang ada ceritanya. Itu disebut non-fiksi. Artinya berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan non-fiktif biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, kreatur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Jadi kayak itu contohnya. Dan untuk perbedaan antara karangan fiksi dengan non-fiksi itu salah satunya seperti ini. Non-fiksi itu adalah karangan yang bersifat fakta, artinya benar-benar ada. Kalau fiksi itu hanya karangan imajinatif, artinya itu yang dibuat-buat. Contohnya kayak film kartun itu, contohnya kayak SpongeBob, Upin Ipin, itu kan gak ada. Itu namanya imajinatif atau disebut dengan fiksi. Artinya dalam bahasa Maduranya itu congocok. Nah, untuk non fiksi ini ongguan kalau bahasa Maduranya. Oh, berarti ini benar-benar ada kalau non fiksi. Kalau untuk fiksi ini cuma dibuat-buat. Itu kalau misalkan kalian nonton SpongeBob, itu kan dari apa itu? Kayak Upin Ipin itu kan dari Malaysia. Kalau kalian ke Malaysia ya gak mungkin ketemu sama Upin Ipin karena itu ceritanya bohongan. Kayak Bobo Boy itu kan dari Malaysia. Kalian pas ke sana nengok Bobo Boy itu nggak kelihatan itu. Itu namanya fiksi, artinya bohongan yang dibuat-buat. Nah, untuk penjelasannya pada sifat dan masalah yang dibahas, jika karangan fiksi itu membahas tentang fakta, maka karangan fiksi itu membahas hal yang bersifat hayalan. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Jadi seperti itu perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Saya coba tanya ke kalian, kalau non-fiksi itu sifatnya apa? Fakta. Kalau untuk fiksi sifatnya hayalan, artinya bohongan atau settingan, itu namanya fiksi. Kalau non fiksi itu beneran asli. Misalkan kayak di koran,
terjadi tabrakan di hari ini. Nah, itu beneran berarti. Oh, ini beneran. Kalian cek tanya di tempat tersebut, itu memang benar adanya tabrakan tersebut. Oh, itu ini berarti termasuk non fiksi. Dan non fiksi salah satunya itu digunakan sebagai ini makalah, tesis, skripsi, artikel, laporan. Nah, itu termasuk non fiksi, artinya benar-benar nyata. Tapi katanya tadi kalian lihat Upin Ipin itu datanya misalkan diproduksi dari Malaysia. Pas kalian mau ke Malaysia pengen ketemu Upin Ipin, ya nggak mungkin ketemu aslinya. Paling cuma bonekanya. Karena itu fiksi atau disebut hayalan. Yes. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu menemukan informasi dalam teks non fiksi. Bagaimana caranya kita untuk menemukan teks informasi dalam non fiksi? Yaitu teks ini berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non fiksi dapat dijumpai dalam artikel, surat kabar atau majalah. Kayak tadi saya jelaskan koran atau apa, itu kalian pasti melihatnya di situ. Informasinya apa? Ya tadi itu misalkan ada tabrakan di Jember hari ini dan masuk koran, dicek ternyata beneran. Itu namanya informasi. Contohnya antara lain berita surat kabar. Nah, ini jurnal sejarah. Sejarah itu tentang masa lalu. Kalau waktu Indonesia merdeka ini, Indonesia dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang atau apa. Nah, itu namanya sejarah. Artinya memang benar adanya. Kalian misalkan nggak percaya bisa tanya ke neneknya atau ke kakeknya bahwasanya dulu Indonesia memang pernah dijajah. Itu bukan cerita fiksi ya, tapi non fiksi, asli itu adanya. Untuk mempermudah saat menguraikan informasi pada teks non fiksi, kita dapat memetakan teks non fiksi dengan menggunakan peta pikiran. Salah satunya yaitu membaca teks secara keseluruhan agar kalian paham kalau teks non fiksi ini begini, jalannya begini. Yang pertama kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Artinya dibaca semua teksnya. Terus dilanjutkan menemukan ide pokok dalam teks. Kalian cari yang penting dalam teks tersebut itu apa. Yang C yaitu mencatat bagian penting teks. Dan D menyimpulkan informasi pada teks. Informasinya ini, oh ini tentang tabrakan, oh ini tentang bencana alam. Jadi kalian bisa paham tentang itu. Paham kan? Tentang non fiksi mulai tadi saya sudah jelaskan. Mungkin ada di sini yang mau tanya, mungkin kurang paham atau apa, bisa ditanyakan sekarang. Saya Pak. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Nuna Diva. Oh ya, Nuna Diva. Nuna Diva mau tanya apa? Apa yang dimaksud karangan non fiksi? Baik, saya akan menjawab. Untuk karangan non fiksi saya jelaskan yang tadi bahwasanya karangan non fiksi itu adalah karangan yang menceritakan tentang fakta. Artinya memang benar-benar adanya informasi tersebut. Kata saya tadi sudah dijelaskan. Contohnya kayak yang di apa itu yang koran itu koran. Ada apa namanya kasus korupsi atau di TV itu kan ada orang yang ditangkap karena pencurian atau apa. Nah itu non fiksi. Artinya memang benar-benar adanya. Nah untuk ini pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu seperti tadi bahwasanya karangan non fiksi itu dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah paham? Paham. Ya sudah. Mungkin ada yang bertanyakan lagi yang kurang paham. Siapa? Oh ya, perkenalkan dulu namanya biar kenal. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Nurul Madina. Biasa disebut Sila. Sila. Baik, Sila mau tanya apa? Jelaskan perbedaan antara karangan fiksi dengan non fiksi. Perbedaan antara karangan fiksi dan non fiksi. Secara simpelnya gini, saya ulangi kembali. Kalau untuk fiksi itu adalah karangan yang sifatnya hayalan atau dalam bahasa Maduranya ini cungocoh mana. Kalau untuk non fiksi ini beneran. Ya beneran itu artinya informasinya ini benar-benar ada. Kalian mau neliti ini hari ini di surat kabar ini ada pemberitahuan bahwasanya ada bencana alam. Terus kalian mau neliti ke sana.
itu memang benar-benar ada. Artinya secara simpelnya gini, kalau non fiksi ini beneran, kalau untuk fiksi ini bohongan. Itu paham kan? Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Siapa yang menanya? Terakhir menentukan. Siapa namanya? Ya, Nanda Indonesia. Untuk nama panggilannya disebut siapa? Nanda. Terus apa yang ditanyakan? Contoh karangan non fiksi. Contoh karangan non fiksi itu biasanya berbentuk suatu tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, featur, skripsi, tesis, disertasi, makalah dan sebagainya. Itu contohnya, Nanda ya, contohnya kayak itu. Jadi bentuknya itu kayak laporan, artikel, featur, skripsi, tesis, disertasi. Itu salah satu contoh dari karangan non fiksi. Katanya tadi surat kabar, majalah itu termasuk juga dari non fiksi. Paham kan? Baik, kalau sudah paham, untuk selanjutnya saya tutup pelajaran pada hari ini. Pelajaran bahasa Indo saya tutup untuk kelas 5 dan diganti pelajaran akidah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.